dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini telah disesuaikan dengan kesepakatan bahwa presentasi untuk kepala sekolah yang pada saat ini tanggal 14 Oktober 2024 yang dilaksanakan tepat pada hari ini hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Presentasi visi dan misi ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Nian J, SPDSD, Kepala SDN 241 yang kita bersama-sama akan mendengar sesuai dengan kesepakatan kita apapun yang menjadi visi dan misi di SDN kita yang disesuaikan dengan kesepakatan dengan komite. Ya. Adapun tujuan kita membuat visi dan misi ini mempunyai tujuan tertentu terkhusus untuk kepala sekolah, yaitu dalam rangka observasi penilaian kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. Itu tujuan yang utama. Yang kedua adalah sebagai upaya mempresentasikan visi dan misi pada prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Di sana ada latar belakang yang khusus yang kita ambil di SDN 241 ini, yaitu visi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Ini adalah latar belakang yang utama yang perlu kita ketahui di SDN 241 ini, yaitu visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Nah, visi adalah merupakan langkah-langkah strategi yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi kemungkinan kita hanya bisa mendengar apakah yang dimaksud dengan visi dan misi. Jadi di sini sudah dijelaskan adalah bahwa visi sekolah merupakan komponen penting yang luar biasa yang harus ada di SDN kita. Nah, dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Itu arti dari sebuah kata visi. Sedangkan misi adalah merupakan langkah-langkah strategi yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi tanpa ada visi, tentu visi itu tidak bisa terlaksana. Maka oleh sebab itu visi dan misi ini harus ada keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan. Lanjut Pak. Pentingnya visi dan misi sekolah yang pertama adalah mengarahkan. Itu arahan. Nah, yang pertama mengarahkan, memberi arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jadi yang pertama pentingnya visi dan misi sekolah. Yang pertama adalah mengarahkan, dan yang kedua mendorong. Artinya mendorong perbaikan yang berkelanjutan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, meningkatkan visi dan misi yang super aktif untuk warga sekolah akan tercapai untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Jadi ada berapa? Yang keempat, membangun identitas. Visi-misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah dan dapat dikenal publik. Ini ada 4 hal yang penting pada visi dan misi sekolah, yaitu mengarahkan, mendorong, meningkatkan, dan membangun. Ini yang harus kita ketahui, pentingnya ada visi dan misi di sekolah kita. Nah, sedangkan komponen visi dan misi sekolah ada beberapa tujuan. Ya, tujuan yang ingin dicapai sekolah jangka panjang, yaitu masalah keunikan. Keunikan visi dan misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang berbeda sekolah dari lembaga lainnya. Nah, keunikan itu dalam artian kita bisa membuat ciptaan baru di sekolah masing-masing tanpa meniru sekolah yang lain. Artinya kita mempunyai ciri-ciri, tapi arahnya untuk kebaikan di sekolah kita. Misalnya ini apa, misalnya kebiasaan kita di SDN 241 ini, misalnya sebelum masuk kita bisa bersalaman dengan murid atau bagaimanakah, itu salah satu keunikan di sekolah kita.
Sedangkan yang kedua, nilai-nilai luhur. Visi dan misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Dan yang selanjutnya masalah landasan. Visi dan misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, finansial maupun aset. Jadi nanti akan kelihatan masih ada materi-materi selanjutnya bahwa landasan kita sehingga kita bisa membuat ini adalah visi dan misi harus memberikan landasan yang kokoh ya untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan baik dari segi akademik, finansial dan maupun aset. Ini adalah profil SDN Negeri 2 Patah 1. SD Negeri 2 Patah 1 adalah sekolah dasar negeri yang berada di Desa Patah 1, Kecamatan Gunung Bintang Awan, Kabupaten Batu Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi siswa-siswanya dengan fokus pada pengembangan akademik, moral, dan kepemimpinan. Sekolah ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ini adalah ciri khas profil SDN 2 Patah 1 ini, yaitu ada hal-hal yang harus kita pelajari, yaitu mempunyai fokus pada pembangunan akademik, moral, dan kepemimpinan. Sekolah ini bertujuan tidak lain adalah untuk membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Itu adalah profil SDN 2 Patah 1. Adapun sejarah singkat SD Negeri 2 Patah 1 ini ada beberapa hal secara singkat awal mula SDN 2 Patah 1 ini, dan mungkin di sini ada guru-guru yang dari awal tugasnya telah tahu bagaimana latar belakang SDN 2 Patah 1 ini, kapan berdirinya, dukungan dari mana, perkembangan signifikan, fokus pada kualitas. Nah, jadi yang pertama didirikan tahun 1981, itu awal mulanya disebut dengan SD Impres. Ya, atau di sini bernama SD Impres, didirikan pada tahun 1981 di Desa Patah 1, Kecamatan Gunung Bintang Awan, Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk melayani pendidikan dasar bagi anak di daerah tersebut. Itu yang pertama didirikan tahun 1981. Sedangkan dukungan ini dari pemerintah. Ya, sekolah dengan penuh dari pemerintah melalui program Impres atau instruksi Presiden untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Jadi mungkin sejarah ini Bapak Ibu yang awal mulanya bertugas di sini tahu bagaimana sejarah latar belakangnya. Jadi baru di sini sudah diganti nama dengan SD Negeri 2 Patah 1. Dan jadi sejarah ini sangat luar biasa bagi kita dan kita sangat beruntung sekali karena ini sudah tidak Impres lagi atau instruksi Presiden. Nah, kemudian perkembangan yang signifikan adalah dalam pelayanannya SD Impres ini terus berkembang dengan pesat. Kini sekolah ini menjadi salah satu pilihan utama bagi orang tua di kawasan tersebut untuk menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga sekarang namanya berubah menjadi SDN 2 Patah 1 ini. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa keinginan dan harapan kita bahwa orang tua itu sekolah di tempat kita, karena sebenarnya tidak ada perbedaan sebenarnya, tapi sekarang sudah diganti menjadi SDN 2 Patah 1. Yakin dan percaya ke depan, dari hari ini dan ke depan, orang tua kita bisa menyekolahkan di sini karena mungkin di sana keunikan di SDN kita ini mungkin tertarik orang tua untuk menyekolahkan di tempat kita. Kemudian yang selanjutnya fokus pada kualitas, jadi bukan pada kuantitas. Nah, jadi sekolah ini fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas untuk mendukung prestasi akademik serta membentuk karakter siswa yang unggul. Nah, jadi melalui Bapak Ibu guru yang ada di sini dan tenaga kependidikan, bahwa kualitas sekolah kita ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan, terkhusus
untuk anak didik kita, walaupun fasilitas-fasilitas yang ada di SDN kita ini masih dianggap kurang, tapi kita tetap berusaha. Kita berusaha karena tidak ada sekolah yang tidak mempunyai kekurangan. Namun kita tetap berusaha supaya apapun yang menjadi kekurangan kita bisa di masa-masa akan datang bisa terpenuhi sesuai dengan kehendak dan kemauan di sini pada saat ini. Lanjut Pak. Kemudian kita langsung masuk ke visi misi sekolah kita. Mungkin ini sudah Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan sudah tahu, sudah paham karena ini sudah disepakati oleh kita bersama dan komite. Nah, visi SDN 241 ini adalah mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Itu visi. Arti mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Jadi hal-hal ini harus kita ketahui, Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidikan. Itulah visi di SDN 241 ini. Jadi kita mencari yang berprestasi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya dia cinta terhadap Bapak Ibu guru, namun keseluruhan yang ada di SDN 241 ini malah pada masyarakat. Kita harus mencintai hal-hal yang harus kita penuhi di SDN 241 ini. Kemudian ada hubungan lagi, kalau sudah kita membentuk visi, di sana ada misi. Ini keterkaitan pentingnya sangat luar biasa. Tanpa ada visi, tanpa ada misi tidak bisa. Karena ini ada ketergantungan atau ada kaitannya, sehingga kalau kita lihat di sini misi di SDN 241 ini adalah yang pertama, mewujudkan siswa yang taat beribadah. Nah, itu kami yakin dan percaya kepada guru agama, baik itu agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen, agama Hindu kalau ada. Sekarang sudah dapat lagi guru yang hadir pada saat ini agama Hindu. Jadi mewujudkan siswa yang taat beribadah di masing-masing perayaan agama. Sedangkan yang kedua, membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun dan sopan dan berkarakter. Itu misi. Jadi kita membentuk. Yang membentuk ini adalah guru. Membentuk kepada anak didik kita. Bagaimana? Yang kita lihat di sini berperilaku yang baik, santun dan sopan dan berkarakter. Kalau anak-anak sendiri tidak bisa tanpa guru untuk memandunya. Nah, sehingga kesemuanya itu bisa berhasil dengan baik. Yang ketiga, mewujudkan siswa-siswi yang disiplin. Nah, jadi kata hati kita semua Dewan Guru ini adalah harapan dan impian kita. Guru adalah murid yang disiplin. Nah, jadi guru pasti bisa mendisiplinkan murid. Itu adalah nomor yang ketiga, yaitu mewujudkan siswa-siswi yang berdisiplin sesuai kesepakatan kita bersama. Jadi tidak ada yang kita misalnya bikin ini peraturan, bikin itu, tidak. Tapi sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Sedangkan yang keempat adalah menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Nah, jadi bagi guru penggerak di sini mungkin tahu bagaimana yang keempat ini menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Karena kalau kita mendengar kurikulum merdeka ini sangat luar biasa. Diberi kebebasan, karena di sana mengatakan merdeka. Jadi bukan berarti kita guru ini memberi kebebasan kepada anak didik kita sekalian, tapi kita cari tempat dan ruang yang menyenangkan. Jadi bukan berarti kita harus otomatis dengan keadaan kita guru. Jadi dengan cara apa supaya anak didik kita itu bisa belajar dengan secara efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Dan berbobot itu yang dicari dari hasil pembelajaran yang disampaikan. Yang kelima adalah mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi. Ada kaitannya lagi ketika mereka ada kedisiplinan,
ketika mereka belajar yang efektif, kreatif, efektif, menyenangkan dan berbobot, tentu mereka bisa membawa hasil ataupun membawa prestasi sesuai dengan keinginan dan harapan sekolah. Dan itu ada kaitan pentingnya, tidak bisa dipisahkan. Yang keenam adalah mewujudkan suasana kekeluargaan antara warga sekolah. Nah, mewujudkan suasana kekeluargaan antara warga sekolah. Jadi kalau kita pikir-pikir dan kita bayangkan masa sekarang ini, kadang-kadang kata-kata ini, kalimat ini mungkin sulit kita terapkan. Karena apa? Memang sulit, kita memikirkan diri kita sendiri, sulit lah. Jadi, tapi kami yang ingin percaya, kita berusaha supaya poin yang keenam ini mewujudkan suasana kekeluargaan antara warga sekolah. Kita sudah kompak, kita sudah musawarah dengan apapun yang kita inginkan di SDN 241 ini. Itu memang tidak bisa menyatukan sesuatu dengan instan, tapi dengan melalui proses. Jadi kami sudah berterima kasih kepada saudara guru dan tenaga kependidikan bahwa di SDN 241 ini sudah merasakan bahwa suasana kekeluargaan itu sangat luar biasa yang kita rasakan. Yang ketujuh adalah mewujudkan sekolah hijau. Nah, maksudnya sekolah hijau itu dengan penuh hal-hal yang sangat luar biasa, pemandangan yang sangat luar biasa. Itulah yang kita harapkan di boleh dikatakan di SDN kita ini sudah dianggap cukup, walaupun tidak lebih, walaupun tidak seperti yang punya sekolah yang lain, tapi kita bersyukur dan berterima kasih semuanya bisa kita terapkan di SDN 241 ini. Karena di sana bisa membuat anak didik itu senang dan suka karena lingkungan dan suasana yang sangat luar biasa. Nah, untuk ke-8, membiasakan diri, yaitu 3K. Yang pertama, kebersihan, keindahan, dan keamanan. Nah, ini sudah kita terapkan di SDN 241 ini. Dan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini sudah kita laksanakan melalui setiap kegiatan. Mau kita misalnya mau masuk sekolah dan sebagainya, atau awal kita masuk sekolah, mereka itu bisa membersihkan dan memperlihatkan bahwa kebersihan di SDN 241 ini sudah kelihatan. Keindahan itu sudah kita rasakan dan keamanan itu sudah kita rasakan. Sedangkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun ini kami yakin dan percaya di setiap guru-guru kelasnya sudah menerapkan hal ini. Maka oleh sebab itu tidak ada tantangan yang bagi kita untuk menghadapi hal ini karena sudah terbiasa dengan baik. Sedangkan tujuan pendidikan SDN 241 ini ada beberapa hal di sini yang kita lihat. Yang pertama adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah satu tujuan utama di SDN 241 ini. Yang pertama adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semuanya memiliki agama, tentu kita pasti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang kita anut masing-masing. Yang kedua adalah terwujudnya proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Ini yang kedua. Dan menumbuh kembangkan karakter cinta tanah air dan bangsa sejak dini. Jadi hal yang kedua ini kami sebagai kepala sekolah yakin semuanya ini sudah kita laksanakan bersama di masing-masing guru untuk menyampaikan kepada anak didik sekalian. Yang ketiga adalah mendukung penuh tenaga pendidik untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang ingin dicapai. Nah, tentu ini semua harapan kita. Harapan kita adalah mendukung penuh tenaga pendidik untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang ingin dicapai di suatu sekolah kita seperti SDN 241 ini. Yang keempat adalah terwujudnya hubungan yang harmonis antara komunitas sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Nah, jadi bukan berarti hanya dalam ruang lingkup di sekolah ini, tapi di sana ada hubungan, yaitu dengan pemerintah, masyarakat, dan rangka untuk mewujudkan sehingga bisa tercapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas.
Nah, yang kelima adalah mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi mulai hari ini kita bersama-sama berusaha sehingga yang kelima ini adalah kita bisa mendapat sarana dan prasarana sekolah yang memadai sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kalau sekarang ya mungkin tidak ada lagi alat media itu, kita pakai kertas, pakai apa, tapi kita berusaha dari sekarang, siapa tahu nanti kita akan mendapat, karena rezeki datangnya dari atas. Dengan tiba-tiba yakin dan percaya SDN 2 Kota Satu ini bisa untuk mencapai nomor yang kelima ini. Lanjut, Pak. Nah, sedangkan fasilitas pendukung pembelajaran yang ada hubungannya tadi, yaitu yang pertama adalah SDN 2 Kota Satu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat membantu dalam operasional sekolah, diantaranya memiliki aset atau modal manusia seperti kepala sekolah yang sudah berpengalaman dan sudah bersertifikasi, memiliki 8 guru, 3 diantaranya adalah sudah lulus guru penggerak, dan 1 akan tidak lama lagi yaitu guru penjaskes juga akan lulus dalam rangka kegiatan 3G yang sedang dilaksanakan pada saat kesempatan ini. Nah, jadi kita bersyukur di SDN 2 Kota Satu ini mempunyai aset yang sangat luar biasa, karena di antara SD-SD yang lain di awal ini, yaitu cuma SDN 2 Kota Satu ini yang memiliki 3 guru penggerak yang tidak lama lagi Ibu Haina akan lulus, ketiga orangnya, dan 1 lagi Pak Fauji akan lulus juga, dan itu kita bersyukur yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah salah satu hal yang bangga bagi saya sebagai kepala sekolah. Nah, selanjutnya yaitu masalah kami juga memiliki halaman yang asri. Asri artinya mempunyai halaman yang hijau, diterangi dengan tumbuh-tumbuhan ataupun bunga-bungaan, itu sudah terlihat dan teruji. Dan bangunan terdiri dari ruang kelas, ruang agama, ruang perpustakaan, ruang guru dan kepala sekolah, dan ruang UKS, dapur, isi, guru, siswa, serta kantin sekolah. Nah, itu merupakan salah satu aset di SDN 2 Kota Satu ini. Sekolah ini juga menjadi juara sekolah sehat tingkat Kecamatan Gunung Lintang Alai. Nah, jadi kita bisa mempertahankan, karena pada tahun terdahulu bahwa SDN 2 Kota Satu ini mempunyai sekolah sehat, yaitu juara yang kedua di tingkat kecamatan. Tapi di tingkat kabupaten dulu kita mendapat juara yang ketiga. Perpustakaan sekolah menyediakan koleksi buku pelajaran, buku bacaan, dan referensi yang memadai. Sarana olahraga seperti lapangan dan alat-alat olahraga juga tersedia untuk mendukung aktivitas ekstrakurikuler. Prestasi dan pencapaian siswa. Ini adalah pencapaian siswa yang ada di SDN 2 Kota Satu ini. Siswa kami juga berprestasi berbagai kompetensi. Yang pertama itu penghargaan dan sertifikasi. Berbagai penghargaan dan sertifikat telah diraih oleh siswa-siswi SDN 2 Kota Satu, menjadi bukti komitmen mereka dalam mencapai prestasi tertinggi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kita bisa lihat di sana ada gambar-gambar anak didik kita yang ada menerima hadiah, dan kepada guru penggeraknya juga di sana ada kelihatan. Jadi kita berharap kita pertahankan ini, jangan sampai putus di tengah jalan. Kegiatan ekstrakurikuler adalah yaitu bagian bidang olahraga. Berbagai cabang olahraga tersedia dari sepak bola dan bulu tangkis untuk mengasah kemampuan fisik dan sportivitas siswa. Jadi di sini kita bikin lomba dan sebagainya di SDN 2 Kota Satu ini, ternyata di sana ada yang menerima hadiah. Jadi walaupun penuh kesederhanaan itu akan menjadi berbuah untuk masa yang akan datang. Kemitraan dengan berbagai pihak. Jadi kemitraan atau arti dari itu adalah kerjasama kita dengan siapa. Jadi sana sudah kita lihat, yaitu yang pertama dengan Puskesmas Kota Satu. Melaksanakan berbagai kegiatan berupa imunisasi kepada siswa, sosialisasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut,
penimbangan tinggi berat badan serta pemeriksaan kesehatan kepada guru dan pegawai. Nah, mahasiswa Universitas Palangkaraya, yaitu mahasiswa yang berasal dari Universitas Palangkaraya, melakukan berbagai kegiatan yang baru kita laksanakan, diantaranya terlebih dalam proses belajar mengajar, sosialisasi pentingnya pendidikan dan menjaga lingkungan. Ini sudah kita bersama-sama untuk menerima kehadiran mahasiswa dari Palangkaraya yang baru kita laksanakan. Nah, jadi dalam hal penyampaian visi dan misi ataupun presentasi yang kami sampaikan pada saat ini mungkin tidak selengkap-lengkapnya, tapi kami berpengharapan visi dan misi ini sudah ada kesepakatan kita bersama dengan komite, dan hal ini pasti mempunyai hal yang luar biasa untuk kita di SDN 241 ini. Sebelum kami menutup ini, kami nanti ada pertanyaan dan kami lempar kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan dari hasil apa yang kami sampaikan tadi dari visi dan misi. Ketika kita sudah melaksanakan visi dan misi itu memang sudah kita laksanakan, namun karena dalam penyampaian ini tentu ada sesuatu yang harus disampaikan, siapa tahu nanti kita perlu umpan balik dalam rangka penyampaian presentasi visi dan misi di sini. Baik, kami nanti akan beri kesempatan untuk menjawab kepada Bapak Ibu sehubungan dengan paparan ini, dan kami yakin percaya sesuai dengan hasil paparan tadi, walaupun dengan sesingkat-singkatnya, kami berpengharapan kita sukses semua nanti. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama, ketika sekolah kita tidak mempunyai visi dan misi, bagaimana menurut Bapak Ibu Dewan Guru yang ada pada saat dan kesempatan ini? Kami mohon kepada luar. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Jadi kita tahu bahwa visi itu adalah suatu tujuan dan misi adalah langkah-langkah. Jadi ketika itu tidak ada, maka apa yang menjadi tujuan kita di sekolah itu tidak akan tercapai dengan baik. Nah itu. Kemudian kita tidak akan melaksanakan program apapun yang sudah direncanakan oleh pemerintah, karena langkah-langkah dan tujuan itu sudah tidak ada. Jadi itulah pentingnya ketika di sini sudah disampaikan bahwa ada visi dan misi, sehingga tujuan ataupun kita harapkan kemana kita harus membawa anak didik kita itu dengan baik. Jadi memang harus ada. Jadi tidak boleh tidak ada visi dan misi, karena itu adalah tujuan dan langkah yang ingin kita capai, terutama di sini ketika kita mengajar anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih luar biasa pada Ibu Wan yang telah menjawab pertanyaan memang itu. Jadi ketika tidak ada memiliki visi dan misi di sebuah sekolah, berarti ibarat kita itu berjalan tanpa arah. Itu salah satu kesimpulan ketika sekolah tidak memiliki visi dan misi. Dan itu merupakan arah untuk kita melangkah menuju apa yang kita harapkan di pada saat kita di sekolah kita. Oke, terima kasih Ibu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah mempunyai visi dan misi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Waniati tadi, jadi keadaan apa yang kita rasakan ketika di SD kita sudah mempunyai visi dan misi? Ya, memang sudah dijawab, tapi mungkin kami beri pertanyaan kepada Ibu Epa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ketika di sekolah, memang seharusnya sekolah memang harus mempunyai suatu visi
Dan visi itu merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah, dan juga untuk apa tujuan yang akan dicapai itu harus adanya misi ataupun langkah-langkah dalam kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, seandainya sekolah kita telah dengan semaksimal mungkin melaksanakan visi yang telah kita sepakati, pastinya sekolah akan merasakan apa yang dirasakan dari visi yang telah dicapai. Yang pasti kita merasakan bahwa sekolah kita telah mencapai apa yang kita rasakan. Kita akan merasakan bahwa tujuan apa yang kita kendaki selama ini, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, khususnya untuk anak didik yang utama, karena segala sesuatu apa yang kita rencanakan sekolah itu yang tujuan utama yang utamakan adalah keberpihakan kepada murid. Jadi semua yang kita harapkan dari murid, yang kita harapkan untuk kehidupan dalam lembaga pendidikan kita yang terbaik akan tercapai dengan baik kalau kita lakukan dengan baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eva yang telah menyampaikan ketika sekolah itu sudah mempunyai visi dan misi, tentu ada hubungannya kalau tidak mempunyai. Nah, kalau sudah mempunyai berarti kita sudah tahu apa arah dan tujuan. Itu harapan kita supaya misi 2+1 ini bisa berjalan dengan baik dan mempunyai tujuan arah yang pasti. Gitu. Tapi kalau tidak mempunyai visi dan misi, ibarat kapal tidak ada nakoda. Untuk kita menjelajahi atau melewati samudra yang luar biasa itu. Jadi terima kasih Mbak Eva. Dan yang selanjutnya dari hasil pemaparan visi dan misi atau presentasi dan visi dan misi tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu guru harapkan dari yang Ibu sampaikan tadi? Jadi bisa membuat sesuatu setelah ini bagaimana? Jadi kami minta kepada Ibu Haina. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Seperti apa yang kita harapkan sekolah itu ketika mempunyai visi dan misi, yang pastinya sekolah yang disiplin, lingkungan yang nyaman, ramah lingkungan, dan mempunyai anak yang tinggi terhadap keselamatan bersekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haina. Jadi setelah kita bersama-sama mengikuti presentasi ini, kita tahu alur dan tujuannya di sekolah kita ini. Ketika sudah mempunyai visi dan misi, jadi kita itu tidak gegabah untuk melakukan setiap tugas dan pekerjaan itu secara terdidik dan akan menghasilkan kepada anak didik kita sekalian sesuai dengan harapan kita di selama masa ini. Nah, jadi pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini ketika saya menyampaikan tadi? Jadi, ketika saya menyampaikan tadi mungkin ada ini dan itu. Jadi kami minta kepada Ibu Faridah. Terima kasih Bu. Saya sebagai guru di sini setelah menyimak presentasi dari Ibu Kepala Sekolah mengenai visi dan misi sekolah SDN 2+1, secara pribadi saya merasa sangat termotivasi untuk lebih mengembangkan visi dan misi sekolah kita agar tetap berjalan lebih bagus, maju ke depannya untuk pendidikan anak-anak kita ke depannya. Semoga saya berharap dengan adanya presentasi ini semua guru tetap semangat untuk menjalankan visi misi yang sudah ada di sekolah kita untuk mencapai strategi dan langkah-langkah pada visi dan misi tersebut untuk kemajuan anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Faridah yang telah merasakan senang ketika mendengar ataupun memperhatikan presentasi visi dan misi di dapat satu ini. Terima kasih Ibu, dan kita tetap bertahan untuk mengembangkan lebih baik lagi ke masa yang akan datang. Yang lainnya bisa Ibu Ida, kalau ada pendapat. Terima kasih atas kesempatannya Ibu, dan dari presentasi yang Ibu sampaikan tadi sudah cukup jelas yang menggambarkan tentang keadaan sekolah kita, dan saya juga
baru di sini, jadi saya tahu sekolah ini berdirinya dari tahun 1981 ya Bu ya. Saya belum lahir. Jadi dari itu tuh cukup lama sudah sekolah ini, dan saya rasa sekolah ini sudah cukup banyak perkembangannya mungkin dari awal berdirinya sampai sekarang. Itu saja. Terima kasih Bu Yayati yang memang bosnya baru bisa tahu latar belakangnya awal. Sama seperti saya Bu, saya baru tahun 2016 lah nggak salah, dan dididik di 2017. Ya jadi masalah latar belakang awal ini saya tidak tahu, tapi kita tahu dari ini dia yang saya. Terima kasih Ibu lah. Nah, yang lainnya bisa mengeluarkan pendapat Bu Nati. Karena ini adalah guru yang profesional yang sudah tua di sini, yaitu dengan Ibu Nurdiana. Bagaimana Ibu bisa memberikan arah petunjuk awal mulanya SDN 241 ini? Bisa sampaikan sedikit 2-3 kata? Ya, baik Bu, terima kasih atas diberinya kesempatan pada kami selaku guru yang paling lama lah ya, dengan Ibu Nurdiana. Kami waktu itu saya baru mulai bertugas di sini, yang aktifnya tahun 1989. Ya, 86 kami masih di murid, 87 dan 89 saya sudah pindah ke sini. Memang begitu lama, luar biasa lamanya. Ya, kami juga berpengalaman waktu kami mengajar di SD Impres Kata 1. Waktu itu dulu masih agak apalah namanya Impres, masih di pinggir sungai Ayu. Di sana namanya jalan sekarang ini Jalan Bureh, dan di sana ada Kampung Gadang namanya. Di sana pertama kali SD Impres berdiri, dan akhirnya kami lama-kelamaan di sana itu karena rasanya di sana itu kurang terlalu aman karena banjir. Kalau saatnya banjir, anak-anak libur sekolah, itu kendalanya. Jadi puji Tuhan kami bisa, kita semua bisa pindah ke sini dan dialihkan namanya dari Impres ke SDN 2 Kata 1. SD Negeri 2 Kata 1 sudah mulai menegeri istilahnya, ke negeri. Rupanya dulu Impres itu namanya instruksi presiden itu masih belum apalah gitu. Jadi sekarang ini sudah dinamakan SDN 2 Kata 1, sudah SD Negeri 2 Kata 1. Kami bersyukur dan sampai sekarang kami masih keadaan walaupun sudah tua masih bisa mengajar seperti itulah, bukan seperti dulu ya, namanya sudah tua itu mungkin ada hal kekurangan dan lain sebagainya. Tapi kami puji Tuhan karena Ibu Kepala Sekolah yang membimbing kami sehingga kami bisa istilahnya berkembang sesuai zaman. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nati yang telah menyampaikan latar belakang SDN 241 ini dari UGS, dan kita semuanya tahu dari hasil penyampaian Bu Nati. Terima kasih yang amat dalam. Kami masih berkesempatan kepada Ibu Nurdiana. Ya, jadi berapa kata yang disampaikan, berapa kalimat supaya kita tahu bagaimana latar belakang walaupun sudah disampaikan. Terima kasih. Saya bertugas ini sama seperti Ibu Nati, kurang lebih 1989. Saya dulu berasal penempatannya di Telang Baru. Jadi sama-sama sampai sekarang dan perkembangan. Kalau menurut kami, waktu kami dulu kan cuma pakai kartu, tapi sekarang banyak kemajuan, pakai laptop. Tapi kami alhamdulillah banyak rekan-rekan yang bisa membantu kami sehingga perkembangan sekarang bisa kami ikuti walaupun bertopan kepada teman-teman. Terima kasih Bu Nurdiana sama dengan Ibu. Jadi itulah artinya SDN 241 ini mempunyai hal yang luar biasa, mempunyai persatuan dan persahabatan yang luar biasa, sehingga semua itu walaupun kita tidak mengetahui tentang IT sekarang, tapi Ibu lancar-lancar saja saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa, guru penggerak yang ada di sini.
dan Bapak walaupun cuma satu di sini tapi sangat membantu kita. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir nanti akan dijawab, kami beri kesempatan nanti kepada sekolah seperti apa yang kita harapkan untuk ke depan. Walaupun sekarang sudah bagus. Jadi kita mempunyai harapan dan impian untuk ke depan. Yang kami serahkan kepada Ibu Roh ini. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih semua. Jadi dari awal tadi, dari tujuan, latar belakang yang sudah Ibu sampaikan dalam presentasi tadi, yang pasti saya semangat dan bangga menjadi guru di SDN 2 pada 1. Dan dari visi misi yang disampaikan Ibu tadi, kami adakan harapan bahwa sekolah ini bisa mewujudkan semua yang sudah diharapkan, tujuan cita-cita tadi, sehingga menjadi sekolah yang disiplin, lingkungan yang nyaman, ramah lingkungan, dan mempunyai akhlak yang tinggi terhadap sesama warga sekolah, dan ada tercipta lebih erat kekeluargaan, sehingga itu lebih membuat nyaman ketika kita bekerja. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Roh. Itulah yang kita harapkan. Jadi sesuai dengan penyampaian tadi bahwa kita akan membangun sesuatu yang luar biasa. Pertama rasa kekeluargaan, kerja persatuan, itulah yang terutama, dan kedisiplinan dan sebagainya itu yang harus kita terapkan di SDN 2 ini. Kita harapkan bersama hal itu. Kira-kira sepakat? Sepakat. Ibu Lina ada pendapat lain? Oke, bisa menambah ya. Sepatah dua patah kata, Bu Lina. Terima kasih salam yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Di sini harapannya, tentunya kita bisa saling bekerja sama, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam masyarakat juga. Terima kasih. Itu yang utama juga. Harus ada tanpa ada kerjasama, niscaya sekolah kita tidak akan bagus. Berantakan lah pengertiannya. Ya, jadi harapan kita bisa bekerja sama dalam segala hal dan segala bidang sehingga kita terdepan. Bisa ditambah lagi oleh Ibu Justina. Ya Ibu Justina sebagai tenaga kependidikan kita bisa menambah 1-2 kata-kata. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dalam hal di sekolah ini, kalau tidak dibantu oleh rekan-rekan kerja di sini, niscaya tidak akan mencapai kebersihan yang baik, kekeluargaan yang erat. Kalau tidak ada seperti yang kita dalam permainan main puli, kalau cuma satu orang tidak akan bisa tenar. Kalau anak orang dia bisa nyerpis, dia bisa puding, nggak tahu kalau cuma satu orang. Itu yang saya maksud di sekolah ini. Kalau cuma saya yang membersihkan sekolah ini, tidak akan bisa tenar. Sekolah ini bisa kelihatan bersih. Kalau cuma saya, kalau tidak dibantu dengan rekan-rekan kerja di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Justina yang telah menyampaikan isi hati dan perasaan kepada kita. Itulah harapan Bu Justina untuk kita, tidak bisa bekerja sendiri, artinya dalam intinya lah kita harus kerjasama yang luar biasa. Dalam artian awalnya dulu tidak ada apa-apa di sini. Nah ternyata belum sampai 1 tahun sudah ada kerja yang sebaik. Itu karena berkat kerjasama kita. Jadi tanpa kerjasama kita jangan menoleh ke kiri ke kanan, tolehlah bagaimana kita bisa bekerja sama. Untuk menyimpulkan hal ini kami serahkan kepada Bapak Uji. Bapak kita satu-satunya di sini. Ya dari awal tadi Pak lah sampai yang terakhir ini ya secara singkat-singkatnya tapi mempunyai manfaat yang luar biasa. Kami serahkan kepada Pak Uji. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi dari visi dan misi ini tadi, yang pertama di mana saya dapat memperoleh informasi
sana di mana ada nilai-nilai inti dari pendidikan yang sebenarnya. Ketika dari itu juga saya mendapatkan cita-cita bersama, artinya di dalam visi dan misi yang kita harapkan. Dan keempat, di sana bagaimana kita menemukan rasa kebersamaan dalam melakukan kegiatan dalam visi dan misi tersebut. Jadi hasil kesimpulan itulah yang saya dapatkan dari awal sampai akhir ini. Nah, mungkin lebih dari itu dari rekan-rekan bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Paudi yang telah menyampaikan menurut Pak Paudi kesimpulan dari awal hingga yang terakhir tadi dan hasil kegiatan kita. Jadi kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain kalau ada nambah bisa. Ya, jangan takut kita mengeluarkan pendapat. Jadi yang pertama yang bilang Pak Paudi tahu ini langkah-langkah kita ke depan dan melakukan kerjasama yang luar biasa yang kita ingin berkembang lebih mantap ke depan Pak. Nah, jadi kalau ada yang lain bisa keluarkan pendapat supaya kita tahu artinya harapan kita maksudnya di agenda pada satu ini. Karena sehubungan dengan sekolah seperti apa yang kita harapkan. Nah, jadi kita tahu untuk ke depan bisa bekerja dengan ini yang itu. Jadi siapa ada lagi pendapat? Cukup? Puas? Terima kasih kalau tidak ada penambah. Kami sebagai kepala sekolah yang telah menyampaikan presentasi visi dan misi pada pagi hari ini tanggal 14 Oktober 2024 kami sangat senang dan merasa bangga kepada Bapak Ibu guru sekalian sehingga umpan balik antara kita antara guru dan kepala sekolah berarti tidak membawa hasil yang kosong, semua mendapat hasil yang luar biasa. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih. Semoga apapun yang kita harapkan dan kita inginkan di SDN 241 ini bisa sesuai dengan harapan kita bersama, baik pada dewan guru maupun kepada anak didik sekalian yang ada di SDN 241 ini. Jadi, selama saya menyampaikan ini kami mohon maaf kalau ada tutur kata, tindak dan perbuatan kami yang tidak berkenan yang mungkin menyinggung hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Itulah saya. Nah, harapan kami kita bisa bekerja sama dengan yang baik sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita di SDN 241 ini. Sebagai kepala sekolah, jadi dapat satu yang TSPD yang pada saat ini untuk mengakhiri kegiatan presentasi visi dan misi mengucapkan sekian dan terima kasih.